Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, "Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu." Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan akan nama-Mu. Tuhan tolong berkati kami. Pakai bibir mulut kami ya Tuhan pada saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan segera memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita memuji memuliakan akan nama Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mengharap pun hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia
dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami, Tuhan. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah lagi kepada Tuhan, walaupun mungkin masih melalui online dan sebagainya. Tetapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini jangan disia-siakan, tetapi gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Puji Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, ya, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, ya. Di hadapan kita, ya, ada tubuh dan darah Yesus, ya. Kita akan mengadakan perjamuan suci sesudah ibadah ini, mengingatkan kita kembali tentang kematian putra manusia Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita akan lihat dulu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sambung dalam Ibrani 10, Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pagi ini kita akan bicara tentang darah Yesus, ya, yang mati dan mencurahkan darahnya di salib Golgota adalah putra manusia Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia seperti kita. Kira-kira 33,5 tahun, ya. Yesus menjadi manusia, ada di dunia. Orang yang tidak mengakui hal ini, ia sesat, ya, dan penyesat. Apa yang firman Allah katakan? Coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sambung dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia,
yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat ini berkata, itu adalah penyesat, ya. Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, mengapa firman Tuhan dalam hal ini begitu keras, ya, dan begitu tegas? Sebab ini erat hubungannya dengan rencana Allah menebus manusia supaya selamat, ya. Begitu tegas ayat ini berkata, siapa yang tidak mengakui hal ini, ia sesat dan penyesat. Tuhan Yesus sebagai Allah, ya, tidak bisa dan tidak mungkin mati, ya. Tetapi sebab ia dijelmakan menjadi manusia seperti kita sesaat, ya, selama 33,5 tahun tadi saya katakan. Maka sebab itu ia bisa menderita dan bisa mengalami seperti manusia pada umumnya. Karena itu, ya, ia bisa mati. Lalu kembali dalam posisinya sebagai Allah. Yang tidak mengakui rencana Allah, apalagi mengatakan putra manusia Yesus bukan Allah, itu sudah sesat, ya. Ada banyak ayat-ayat yang menceritakan hal ini, ya. Misalnya kalau kita lihat dalam Kolose pasal 1, Kolose 1 ayat 17 sampai ayat 18. Kolose 1 ayat 17 sampai ayat 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sambung Ibrani pasal 1 ayat 5. Ibrani pasal 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara perhatikan di sini, ya. Jelas sekali dikatakan dalam seluruh Alkitab, ya. Misalnya dalam 1 Yohanes, saudara, boleh juga dibaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20, banyak ayat supaya saudara bisa mengerti maksudnya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Ayat ini katakan, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Ayat-ayat dalam Alkitab menjelaskan, misalnya dalam ayat ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sesungguh-sungguhnya. Bisa berkata amin, saudara? Haleluya. Allah yang hidup dan kekal, kata ayat ini. Lalu saudara, mengapa sang penebus harus mati? Ya. Yang pertama kita perlu mengerti bahwa ini cara dari Allah, ya. Cara yang Allah berikan ini untuk apa, saudara? Ya. Cara seperti ini mengapa sang penebus harus mati? Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, ya. Juga darah binatang tidak mungkin mengampuni dosa. Sebab itu Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, dalam tugasnya menebus manusia, diberi tubuh manusia,
ya, dilahirkan dari perawan Maria, ya, tidak berbapak dikatakan, menjadi manusia seperti kita, ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, tadi saya katakan, ya, dilahirkan dari perawan Maria, tidak berbapak, ya, menjadi manusia seperti kita, lalu dikorbankan sampai mati untuk menebus manusia. Ini cara dari Allah, ya. Sebab tadi saya katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Lalu mengapa sang penebus harus mati? Selain ini cara dari Allah, ya, ini akan menjadi jalan, saudara, menjadi kebenaran dan hidup bagi manusia, ya. Dia akan menjadi contoh kepada kita. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Dia menjadi contoh jalan bagi kita. Kalau ia tidak menjadi manusia, maka ya, ia tidak bisa menjadi contoh. Sebab apa? Manusia tidak mungkin meniru seperti Allah, tetapi bisa meniru orang lain. Sebab punya keadaan atau kemampuan yang sama. Ya, lebih gampang kalau meniru manusia juga. Itulah sebabnya Yesus dijadikan contoh. Haleluya, ya. Dan menjadi manusia berarti ada hari lahir, ya, usia, dan hari matinya. Ya, kita sudah seringkali merayakan itu, kelahiran Yesus, Natal, dan juga kematiannya, ya, Paskah dan kebangkitannya dan sebagainya. Nah, saudara, tadi saya katakan ada usia, ya, dan hari matinya juga. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan kekal, harus menjadi manusia, ya. Dan sebab itu ia bisa mati bagi kita, ya. Lalu sesudah itu bangkit, ya. Setelah Yesus mati dikatakan Yesus bangkit dan kembali dalam posisinya sebagai Allah, ya, duduk bersama-sama dengan Bapaknya. Haleluya, ya. Coba kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati bukankah lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita, ayat ini berkata, ya. Saudara, dia bangkit dan kembali dalam posisinya sebagai Allah dan duduk bersama-sama Bapaknya di sorga. Haleluya. Dengan demikian, ya, ia bisa menjadi contoh, ya, jalan bagi kita. Sehingga kalau kita meniru dia, kita juga akan sampai di tempatnya yang sekarang, ya, di tempatnya Bapa di sorga. Dia duduk di sebelah Bapaknya di sorga. Haleluya. Saudara, selain itu dikatakan dia juga dapat memerdekakan kita. Sehingga kita bisa menjadi benar,
dan memiliki hidup yang kekal karena penebusannya. Dia memerdekakan kita dari kuasa-kuasa dosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Coba saya ingin lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 26. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu benar-benar merdeka, ya. Sehingga kita menjadi benar dan memiliki hidup yang kekal karena penebusannya. Haleluya. Nah, Saudara, lalu hal lain yang kita juga perlu mengerti tentang prinsip pekerjaan darah Yesus. Kadang-kadang orang memakai darah Yesus dengan cara yang salah untuk segala keperluan dalam hidupnya. Misalnya ya, darah Yesus untuk menutup atau melindungi makanan, ya. Saudara, sebenarnya untuk melindungi makanan atau menutup makanan cukup dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dengan nama Yesus. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang ke-8. Ayat 18. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ya. Dikatakan oleh ayat ini, ya, mereka memegang ular sekalipun mereka minum racun dan sebagainya tidak akan mendapat celaka, ya. Bahkan dikatakan orang sakit pun akan sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mungkin juga seringkali orang melindungi rumah misalnya dari bahaya, ya. Tidak pakai darah Yesus, tetapi cukup dengan nama Tuhan Yesus, ya. Untuk kesembuhan yang betul oleh bilur Tuhan Yesus, ya. Oleh bilurnya kamu akan sembuh, ya. Coba kita lihat dalam Petrus, dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal yang pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Ayat ini berkata, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara, untuk kesembuhan yang betul oleh bilur Tuhan Yesus. Kadang-kadang meskipun cara pemakaiannya salah, toh berhasil. Mengapa? Sebab Tuhan itu melihat hati dan juga berhubungan dengan orang-orang yang kurang mengerti, yang belum sempurna, ya. Sebab itu ia toh meluluskan juga meskipun cara umatnya Tuhan salah, ya. Meskipun mungkin begitu, kita juga seharusnya harus memakai, ya, nama Tuhan dengan benar, atau juga menggunakan, ya, darah Yesus dengan benar. Haleluya. Kita harus memakai darah Yesus dengan betul, ya. Kalau kita sekarang sudah mengerti, kita menggunakan darah Yesus atau memakai darah Yesus dengan betul, ya. Jangan salah lagi, ya. Untuk berdoa untuk rumah tidak pakai darah Yesus, ya. Pakai nama Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal penting yang dikerjakan darah Yesus, ya. Kita perlu mengerti saudara, ada dua hal penting yang dikerjakan oleh darah Yesus.
Yang pertama, ya, yang dikerjakan oleh darah Yesus, pengampunan dosa. Dalam perjanjian lama, ya, kalau seorang berdosa, dia datang kepada Tuhan untuk mengakui dan membereskan dosanya, dan juga dikatakan membawa domba, kambing atau lembu untuk korban pengampunan dosa, ya. Orang itu meletakkan tangannya di atas kepala binatang korban itu atau korban ini, ya. Maka dosa orang itu dipindahkan pada binatang itu yang sekarang menjadi dosa ganti orang itu, ya. Lalu binatang itu dihukum mati dengan menyembelinya, lalu darahnya dibawa ke mezbah dan binatang itu dibakar di atasnya. Dengan demikian maka dosa orang itu diampuni. Ini dalam perjanjian lama. Tetapi domba itu adalah bayangan dari Tuhan Yesus. Dialah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang dilahirkan ke dunia untuk dikorbankan karena dosa kita. Haleluya. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Ya, sebab Yesus mau mati buat saya dan saudara. Dia dikorbankan karena dosa saya dan saudara. Sebab tadi saya katakan, ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah Yesuslah yang dikatakan tidak ada noda, tidak ada dosa di dalamnya, yang berhak bisa mengampuni dosa manusia. Haleluya. Coba kita akan lihat dulu dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah, dikatakan ayat ini, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Yesus, ya, darah Yesus dikorbankan karena dosa kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, tadi saya katakan ada dua hal penting dikerjakan oleh darah Yesus. Yaitu yang pertama mengampuni dosa. Yang kedua yang kita perlu mengerti, ya, pentingnya, ya, yang dikerjakan oleh darah Yesus. Yang kedua adalah menebus dosa kita, ya. Darah putra manusia Yesus bukan hanya mengampuni dosa, ya, mengampuni dosa kita, tetapi juga menebus kita dari semua akibat dosa. Ya, ada bedanya pengampunan dan penebusan dosa. Ya, oleh karena dosa, maka manusia dikatakan terjual, jatuh ke tangan iblis, dan dikuasai hukum dosa dan maut. Ya. Tetapi oleh darah Kristus, maka kita ditebus. Kita dilepaskan dari segala hukum dosa, ya. Dan ditebus keluar dari tangan iblis. Itulah sebabnya saya tadi katakan ada bedanya pengampunan dan penebusan dosa. Kita ini ditebus. Kita sudah direbut dari tangan iblis, ya. Sebab karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia terjual, jatuh ke tangan iblis, dikuasai hukum dosa dan maut. Haleluya. Coba saya ingin lihat dulu dalam 1 Petrus. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18. Ini ayat pokok kita yang awal tadi, ya. Yang pertama kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19, ayat pokok kita tadi.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, dikatakan kita ditebus, haleluya, karena darah Yesus, haleluya, puji Tuhan, ya. Darah Yesus yang mahal dikatakan ayat ini, ya. Darah yang mahal, haleluya. Bayangkan saudara, ya. Dalam tubuh Yesus, darah Yesus enggak ada dosa, ya. Itulah sebabnya dikatakan darah yang mahal, ya. Karena darah Yesus yang mahal, kita sudah ditebus dari tangan iblis. Sehingga kita dipulihkan. Haleluya. Kita dilepaskan dari iblis dan segala akibat-akibatnya yang lain. Ya. Kita sekarang dikembalikan dalam posisi semula. Dipulihkan dan dilepaskan dari segala akibat-akibatnya yang lain. Ya, puji Tuhan, kita sudah ditebus oleh karena darahnya Yesus. Selain darah Yesus mengampuni dosa, darah Yesus juga menebus dosa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hasil-hasil penebusan oleh darah Yesus apa saja? Ya, hasilnya dari penebusan darah Yesus, saudara, pengampunan dosa adalah dasar dari semua faedah atau hasil-hasil penebusan, yaitu ya bebas dari hukuman Allah yang sekarang. Ya, kita dibebaskan dari hukuman Allah yang sekarang. Karena apa? Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, maka kita akan ada dalam hukum dosa. Ya, dikuasai oleh hukum dosa dan maut. Selain itu, ya, pengampunan dosa adalah dasar dari semua faedah atau hasil penebusan, yaitu bebas dari tuduhan iblis. Haleluya. Sebab kita sudah direbut dari tangannya iblis, kita sudah ditebus, saudara. Ya, sehingga iblis tidak lagi berhak untuk tuduh atau menuduh. Haleluya. Sebab kita sudah bebas dari tuduhan iblis. Selain itu juga penebusan itu yaitu kita sudah dibeli, ya, dengan lunas oleh darah Yesus. Ya, sudah dibayar lunas dengan darah Yesus dari tangan iblis. Sebab itu kita sudah bebas, saudara. Haleluya. Amin. Ya, jangan lagi merasa ya kita belum dibebaskan karena kita sudah percaya darah Yesus. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita juga sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Haleluya. Tinggal sekarang yang kita perlu pikirkan. Apa yang bisa aku buat bagi dia yang sudah menebus dosa kita. Ya, yang sudah bayar lunas dengan darahnya yang mahal itu. Haleluya. Puji Tuhan, apa yang bisa aku buat bagi dia? Apa yang bisa kita kerjakan untuk dia? Haleluya. Selain itu, hasil-hasil penebusan oleh darah Yesus, ya, kita boleh bersekutu dalam perjamuan suci seperti yang kita lakukan pagi ini, ya. Kita sekarang boleh bersekutu dalam perjamuan suci. Sebab kita ini sudah percaya kepada darahnya Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan juga menebus dosa kita, ya, dari kuasa iblis. Sehingga kita sekarang ya bisa, haleluya, puji Tuhan, bersekutu dengan perjamuan suci dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus
Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 30. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini mengingatkan saya dan saudara, siapa yang makan dengan tidak berlayak, kata ayat ini, itu makan hukuman. Ya. Jadi siapa yang akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mau bersekutu dengan perjamuan suci, harus hidupnya benar. Kalau ada dosa dibereskan dulu, minta pengampunan, baru melakukannya. Dan siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak layak untuk makan dan minum tubuh Yesus. Ya. Justru hukuman akan turun di atasnya. Ya. Jadi harus bebas dari dosa sebelum makan dan minum. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan saya dan saudara, ya, sehingga kita boleh diberkati. Kalau kita benar, kita sudah minta pengampunan kepada Tuhan segala dosa-dosa kita bereskan kepada Tuhan, dan kita bersekutu dengan perjamuan suci, maka berkat Allah turun atas kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan, dalam masalah, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan, ada berkat di atasnya. Selain berkat, ada hukuman, kata ayat ini. Itulah sebabnya hati-hati, ya, jangan sembarangan, sebab akan mendatangkan hukuman, kata ayat ini. Jadi saudara, selain itu juga, ya, hasil penebusan oleh darah Yesus, selain kita sekarang boleh bersekutu dalam perjamuan suci, segala pekerjaan iblis ditolak dengan sah dan kuat sekarang. Amin. Haleluya. Karena kita ini sekarang sudah menjadi anak Allah. Ayat tadi berkata, ya, siapa yang percaya kepadaku, ya, aku adalah jalan dan hidup, dikatakan. Kalau dia melalui aku, siapa yang melalui aku, kata Yesus, maka dia akan sampai kepada Bapa juga yang ada di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang pekerjaan iblis ditolak dengan penebusan darah Yesus. Ya, ditolak dengan sah, ditolak dengan kuat. Baik itu guna-guna, baik itu celaka, ya. Apa saja yang tidak bisa apa saja yang tidak bisa menebus, apa saja tidak bisa menembus darah Kristus. Haleluya. Sebab kita sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya. Segala pekerjaan iblis sudah ditolak. Guna-guna apa tidak perlu takut, ya. Kalau kita hidup dalam Yesus dan kita percaya kepada Yesus, kita menjaga hubungan kita dengan Yesus, segala guna-guna apapun tidak akan sampai kepada kita. Tidak akan menembus darah Kristus. Haleluya. Segala pekerjaan iblis. Haleluya. Selain itu, hasil dari penebusan oleh darah Yesus, kita sekarang bebas dari maut. Amin. Haleluya. Kita bebas dari maut. Ya. Kalau Tuhan panggil kita, maka kalau kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita pelihara iman ini, maka kita akan berjumpa Dia di sorga. Ya. Yesus yang duduk di sebelah Bapaknya, dikatakan. Duduk di sebelah kanan Bapaknya.
Ya, haleluya. Kita juga akan sampai di sana. Haleluya. Sebab kita sudah bebas dari maut. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama dan Dia juga memberkati kita yang kita akan sebentar akan melakukan perjamuan suci. Saudara yang di rumah, yang sedang ada di rumah sudah diinfokan ya untuk menyiapkan anggur dan roti untuk perjamuan suci. Mari masing-masing persiapkan ya. Saudara persiapkan dulu ya, baik itu rotinya, baik itu anggurnya ya. Saudara bisa persiapkan sehingga saudara bisa mengikuti semua yang saya sampaikan pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdiri dulu, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Yesus. Lagu tadi dikatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita pegang roti ini sebagai lambang tubuh Yesus. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama hadapkan diri di hadapan Allah. Kalau ada kesalahan, ada dosa, minta pengampunan kepada Yesus. Supaya engkau diberkati lewat perjamuan suci. Haleluya. Mari masing-masing berdiri bersama. Kita menyanyi dulu sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Jangan dimakan, jangan diminum dulu. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, potong kayu kasar, tanda dosa
tangan kanan kami ada tubuh Yesus yang sudah terpecah karena dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, tubuhmu dipecahkan, darahmu ditumpahkan karena dosa kami. Yang seharusnya Engkau tinggal di sorga sebab Engkau Allah. Haleluya. Tapi Engkau rela mati buat kami. Terima kasih buat penebusan dosa. Terima kasih untuk penebusan darah Yesus yang mahal. Sehingga dosa kami dilepaskan. Amin. Kami dibebaskan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami yakin, oh tubuhmu dan darahmu adalah makanan yang benar. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami semua. Layakkan kami. Ampuni kalau ada kesalahan, ada dosa. Layakkan kami semua. Sehingga kami semua diberkati lewat perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Allah dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu, ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan ke atas. Jangan diminum dulu. Terima kasih tubuhmu sudah menyatu dengan tubuh kami. Amin. Sebab kami percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Amin. Karena menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Darahmu menyatu dengan darah kami. Amin. Sebab kami percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih bahwa dosa kami sudah diampuni oleh Yesus tatkala kami minta ampun kepadamu. Bahkan Engkau juga beserta dengan kami, menyertai langkah kami, memberkati kami, menolong saat-saat kami membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah melakukan perjamuan suci pagi hari ini. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka semua yang percaya akan menerima berkat Allah. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, dalam masalah, yang dalam kesulitan apapun, Engkau sanggup buka jalan bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ketulusan hati setiap umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini. Amin. Yang sudah mendengar firman Allah, yang sudah memuji nama-Mu, bahkan menyimpan firman-Mu dalam hati mereka. Amin. Kiranya Tuhan berkati mereka masing-masing. Yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kalau ada yang sedang sakit, yang hamba tidak mengerti, tetapi Engkau kiranya jamak mereka. Dalam nama Yesus, berikan kesembuhan. Dalam nama Yesus, Engkau juga hiburkan khususnya Tante Liana Tuhan, yang baru ditinggalkan oleh suami yang dicintainya Bapak Samuel, yang sudah dipanggil Tuhan ke sorga. Berikan dia penghiburan yang datang dari Roh Kudus, sehingga Tante Liana terus dihiburkan oleh Allah. Diberi sukacita, diberi kesehatan, dilindungi siang dan malam di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga besar
yang telah ditinggalkan oleh ayah, baik oleh opa, oleh keluarga besar, semua Tuhan juga hiburkan mereka. Tolong Engkau hiburkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang saat ini mungkin dalam kekurangan, dalam kesulitan keuangan, ada omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, penghasilan-penghasilan yang terganggu karena adanya virus corona yang masih merajalela. Tuhan tolong buka jalan dalam nama Yesus. Berkati yang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau kiranya sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa para dokter, para perawat, baik tim kesehatan, mereka lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka juga untuk tertular dengan virus-virus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sudah banyak umur, baik juga Tante Lina, Engkau terus berikan kesehatan, Amin. jagai terus dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan memberikan terus kesehatan, jauhkan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi bersama janinnya sehat, bertumbuh sehat, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Yang mendekati kelahiran Ibu Fang-Fang, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang merindukan keturunan dari Tuhan, Engkau sanggup membuka Tuhan membuka rahimnya untuk memberikan keturunan ilahi. Bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, berkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat kesehatan, panjang umur dan tetap disertai oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hati yang takut Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dengan bijaksana. Dan Engkau juga pulihkan keadaan Indonesia. Engkau lalukan dari virus-virus ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong baik perekonomian yang sedang goncang. Tuhan juga tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Allah, baik yang memperhatikan rumah ibadah, para donatur-donatur gereja yang memperhatikan pastori, baik yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Allah. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Engkau akan berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Allah. Engkau juga berkati setiap yang sudah ambil bagian pelayanan pagi ini. Siapapun dia, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, dan penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya boleh menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.